Salam jumpa kembali di YouTube channel Asian Survivor. Kembali kita ke lahan agrowisata yang ada di daerah Apung, Sobat Survivor. Lokasi ini adalah lokasi yang dibuka oleh salah satu tokoh masyarakat yang sudah tidak asing lagi di YouTube channel Asian Survivor. Siapa lagi kalau bukan Pak Cito Karno. Selamat sore Bapak. Selamat sore para penonton Asian Survivor yang tercinta. Lama tidak jumpa. Sore hari ini kita bertemu lagi di suasana yang lebih mantap. Sore hari ini saya bersama Bang Rival mereview tentang kebun agrowisata yang ada di Desa Apung, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Ini adalah penanaman apokat. Apokat yang ada di lahan kurang lebih hampir 1 hektar. Dengan jumlah pohon apokat ada 450 pohon. Berbagai jenis apokat yang kita tanam di NDPL rendah. Ada jenis aligator, Mickey, Kuba, Markus, Kendil, dan TA21 serta Bussener. Jadi ada 8 dengan satu lagi Siger. Jadi ada 8 sampai 9 macam apokat yang kita tanam 2 bulan yang lalu. Karena sekarang masuk musim kemarau, saya agak terlambat untuk menyeting irigasi untuk menyiram tanaman kita. Tapi ini belum terlambat. Sekarang lagi menyeting untuk irigasi, kita pakai pipa dan semprotannya pakai sprinkle. Nah, ini saat ini sedang dipasang. Kemudian jarak tanam apokat ke apokat adalah 5 meter. Karena 5 meter berarti ada space kosong antara apokat dan apokat. Saya budidayakan tanaman tumpang sari berupa pohon labu dan kacang tanah. Ada alasannya kenapa saya harus memilih labu kuning. Karena labu kuning tidak begitu memakan unsur hara yang ada di tanah kita. Kemudian fungsi labu kuning sebagai cover crop, menutup permukaan tanah supaya mengurangi tumbuhnya gulma atau rumput yang ada di lahan kita. Kita dapat 2 keuntungan. Yang pertama, lahan kita semakin baik karena ada labu dengan lebar daun labu yang kurang lebih 25 cm. Itu akan menutupi setiap permukaan tanah yang ada di sekitar apokat kita. Keuntungan kedua, kita akan dapat hasil buah labu. Di lahan 1 hektar ini kurang lebih ada 2000 bibit labu yang kita tanam. Seandainya satu pohon labu berbuah 2 butir saja, maka 2000 kali 2 berarti ada 4000 butir buah labu. Rata-rata 3 kilo saja per buah, maka ada 12 ton buah labu yang akan kita panen. Ini menjadi nilai tambah di saat kita menunggu apokat kita besar, kita akan dapat hasil buah labu yang signifikan. Tinggal dikali saja 12 ton mau kali berapa per butirnya. Kemudian tumpang sari juga dengan kacang tanah. Nah, kacang tanah berfungsi untuk menggemburkan tanah kita. Maka di setiap piringan yang 2 meter ini, ya, 2 meter apokat ini akan dan sudah kita tanam kacang tanah kurang lebih 20 titik di setiap piringan. Kemudian di antara labu dan labu juga ada kacang tanah. Estimasi 1 kilo kacang tanah menghasilkan minimal 10 kilo kacang tanah. Kita kali saja, kalau di lahan yang 1 hektar ini kurang lebih menghabiskan 40 kilo bibit kacang tanah. Maka sekitar 400 kilo kacang tanah yang akan kita panen setiap 3 bulan. Dalam setahun kita bisa menanam 3 sampai 4 kali labu maupun kacang tanah. Karena labu juga berumur sekitar 3 bulan sampai 4 bulan panen. Maka kita bisa menanam sebanyak 3 kali. Kalau 3 kali berarti 3 kali juga kita akan mendapatkan hasil. Tanah kita menjadi gembur. Kemudian limbah dari kacang tanah maupun labu bisa menjadi pupuk organik untuk tanaman apokat kita.
Apokat kita tunggu 1 sampai 2 tahun kemudian sudah siap berbuah. Maka selama 1 sampai 2 tahun kita akan menanam secara rutin kacang tanah dan labu. Labu kita akan gunakan sebagai salah satu pakan alternatif untuk ternak ayam kita. Maka labu bisa disimpan di gudang berbulan-bulan, itulah sebagai konsumsi untuk pakan ayam kampung yang akan kita pelihara nantinya. Kandang sudah saya siapkan, itu bisa menampung sekitar 1000 ekor. Ada ayam kampung petelur, ada ayam kampung pedaging. Demikian sahabat pemirsa, semoga ide ini bisa bermanfaat bagi para teman-teman petani yang ada di seluruh Indonesia. Mantap. Selamat menanam, selamat berjuang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Luar biasa. Salam pertanian, maju, mandiri, modern. Mantap, luar biasa Pak Asep. Jadi perjuangan beliau di sini terus untuk mengembangkan jenis tanaman buah ya Pak ya. Jadi Ya. memberikan manfaat untuk masyarakat melalui inspirasi berkebun buah. Saat ini di progresif di tanaman buah alpukat ya Pak ya. Ya. Apokat Kenapa memilih alpukat bukan tanaman-tanaman yang lain? Saya menilai apokat untuk masa akan datang, buah apokat adalah buah sehat. Jadi mengandung kadar lemak yang baik untuk tubuh kita. Lemak baik ya? Lemak baik. Kemudian apokat juga menjadi salah satu makanan favorit terutama bagi mereka-mereka yang mau diet dan juga yang lagi melaksanakan olahraga gym, olahraga untuk sehat. Itu makanan menu utamanya paling bagus apokat. Kemudian apokat 2 tahun sudah bisa berbuah, 2,5 tahun, 3 tahun itu sudah bisa berbuah. Sudah ada contoh Pak? Bapak tanam alpukat 2 tahun sudah mulai belajar Ada, berbuah? 2,5 tahun itu Sudah salah ada, ya? satunya. Karena sudah berbuah, saya pastikan di tanah kita bisa berbuah, maka saya tanam. Kemudian tantangan yang harus kita hadapi di wilayah Kalimantan, karena Kalimantan tidak mengenal kemarau panjang, hujan panjang. Jadi ini tantangan kita. Dimana kalau daerah Jawa, Sumatera itu curah hujannya ada kemarau, ada penghujan, maka di saat kemarau itu buah bisa meningkat banyak. Tapi kalau daerah kita tantangannya adalah di saat berbuah, di saat musim penghujan, maka banyak bunga yang gugur tidak sempat jadi bakal buah. Oke. Nah, oleh karena itu harus ada treatment tertentu supaya bagaimana calon bunga yang sudah keluar menjadi calon buah ini tidak rontok sehingga bisa menjadi bakal buah. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita yang berada di wilayah Kalimantan. Sehingga tentunya kita memerlukan sharing dari orang-orang yang lebih ahli tentang tanaman apokat. Kebetulan saya sudah mendapatkan salah satu teman yang sudah berhasil di daerah lereng Gunung Sinabung. Itu adik kita Pison. Dia akan datang bulan 5 untuk belajar bersama-sama bagaimana membuat treatment supaya apokat tidak mudah rontok bunganya. Baik. Dia akan datang bulan 5 nanti. Sampai ketemu di bulan 5. Kita akan bersama-sama berkolaborasi tentang seputaran apokat, tumpang sari dengan bawang merah, cabai si pendek. Mantap, luar Ya. biasa. Selain alpukat juga tanam buah-buahan yang sudah mulai berbuah seperti sirkaya ya? Oh, sirsak madu. Sirsak madu ya? Bang Rival, di lahan ini jangan cuma dilihat ada labu Alpukat, merah, labu kuning. Ya. Di sekitarnya juga ada labu kundur dan labu putih. Wow. Nah, sepanjang pinggiran ini ada labu putih yang panjang. Ya. Nah, ini nanti kita mau alirkan dia ke pagar-pagar supaya nanti dia merambah ke pagar, buahnya biar bergelantungan. Kemudian yang di samping ini labu kundur. Sebagian labu kundur ini, sepanjang ini labu kundur. Nanti yang batas dari apokat ke bawah itu baru labu kuning. Di antara sela-sela antara labu dan apokat, kacang tanah. Ini kita lihat. Contohnya nih Bang Rival. Di dalam piringan ini ada sekitar hampir 20 titik kacang tanah. Ya, tadi sudah dijelaskan. Kenapa saya kasih kacang tanah? Supaya mengurangi gulma yang namanya si rumput. Daripada kita basmi rumput, lebih baik kita tanam kacang tanah. Fungsi kacang tanah supaya di saat kita panen,
itu kacang tanahnya akan terangkat, tanahnya akan gembur. Kemudian kacang tanah juga mengandung bakteri tertentu yang dapat mengurai tanah menjadi gembur. Sepakat. Inilah kelebihannya kacang tanah. Mantap. Kita dapat hasil buahnya menjadi kacang goreng. Mantap. Kemudian kita dapat kesuburan tanah. Luar Tidak biasa. mengganggu si apokat. Ya. Kita Ah. boleh jalan-jalan lagi, Pak. Saya ingin Bapak sedikit menjelaskan layout kebun Bapak dan usaha untuk memperbanyak itu loh, Pak. Semakin luas saat ini posisinya, Pak ya. Ini 2 bulan lalu saya tanam apokat ada 7-8 jenis. Coba Abang Rival zoom. Bagaimana kondisi tanaman apokat? Apakah ada yang kuning-kuning, loyo di saat kemarau? Padahal tanahnya gersang ya. Ya, itu terlihat nanti di drone, Pak. Karena di bawah si pohon apokat itu sudah ada nutrisi yang berlimpah berupa Kotoran kohe Ah. ayam dan kohe kambing. Oh. Begitu. Jadi bisa tetap subur ya. 450 pohon. Oke, mantap jiwa. Luar biasa. Nanti lahan kedua 265. Kita akan menuju ke sana. Oke. Nah, sepanjang jalan ini kan planningnya untuk agrowisata ke depannya. Harapan saya nanti 3 tahun ke depan, di saat durian sudah tinggi dan berbuah, maka ini kita buka untuk pengunjung untuk datang menikmati durian gratis. Mantap. Nginap 1 malam, ada homestay. Ah. Nanti 2 tahun ke depan kah, kalau Ya. ada berkat yang turun dari langit, Ya. kita akan bangun homestay beserta restoran. Kalau lebih memungkinkan, kita juga akan bangun waterboom Mantap jiwa. supaya anak-anak datang di saat panas mau berenang, maka orang tuanya taruh saja anaknya di situ. Nanti ada pengawas yang di kolam waterboom. Orang tuanya bisa jogging track di lokasi ini. Ini kurang lebih 3 km. Oh, di lokasi Kalau ini. jogging track, maka udaranya, suasana perkebunan tentunya lebih segar, bukan? Kapan Jauh kira-kira dari tuh, Pak, kota. bisa terwujud 2 nanti? tahun akan datang 2 lah. tahun lagi. Di Oh, saat durian sudah mulai berbuah. Berarti Pak Asep fokus mengabdikan diri ke masyarakat, fokus di lahan Iya, gitu ya. di saat sini dulu. Menginspirasi dari lahan sendiri gitu. Iya. Mantap jiwa. Jadi ini kiri kanan durian kurang lebih 350 pohon berupa durian Musang King, duri hitam, dan bawor. Iya. Ada 3 jenis durian. Kemudian apokat kurang lebih mau 700 pohon di 2 lokasi tadi. Nah, selebihnya kita akan kembangkan lagi di lahan yang kosong sebelah sana. Lagi kita buka. Mudah-mudahan rezeki datang, kita akan kembangkan lagi aneka jenis tanaman-tanaman. Kemudian dibarengi dengan peternakan. Ini ada peternakan kambing dan domba. Oke, Kita terintegrasi satu lepas lahan ya. saja di lahan ini supaya nanti ini menjadi daya tarik. Ada peternakan domba, kambing, kohenya bisa untuk kita punya kebun. Jadi ini kohe yang dikumpulkan dari Nah. dari peternak ya. Dari peternak maupun dari kita punya kandang. Waduh. Ini kohe kambing yang sudah difermentasi. Banyak Ya. sekali, Pak, Bapak. Ya, ini siapanya. sudah waktunya untuk dibongkar. Nanti akan digunakan untuk tanaman durian-durian. Tadi Bang Rival sudah lihat kultivator. Ya. Sekitar durian tuh akan kita gemburkan, kemudian kita kasih 2 atau 3 gerobak kohe kambing untuk persiapan masa berbunga durian. Oh, gitu ya. Karena kohe kambing itu unsur NPK-nya yang lebih tinggi. Jadi cocok siap. untuk masa berbunga dan berbuah. Mantap. Bapak, ayo ikut. Luar biasa. Nah. Ini ada tanaman-tanaman buah banyak Oh, juga ya. tadi lupa di sana tuh kita punya pepaya sudah berbuah. Oh, California. nggak apa-apa, nanti kita pulang dari sana, dari sini kita lihat. Nah, ini ada sebagian kecil saja. Ini ada beberapa pohon pepaya California yang kita kembangkan. Ini yang sudah besar-besar, sudah tua, banyak ditebang. Kemudian ada generasi kedua. Tapi yang paling bagus tumbuhnya yang di sana. Nah, kiri kanan ini Bang Rival, kita perhatikan pohon durian. Nah, ini baru 2 tahun ditanam. Kemudian kiri kanan ini kandang ranch untuk sapi. Sapi kita ada 16 ekor, sudah 5 ekor yang beranak di peternakan kita. Jadi 2 lokasi ini untuk pengembalaan sapi.
Nah, rumput sudah dulu karena tanahnya kita gusur pakai alat berat sehingga soilnya sudah hilang. Sekarang kita tanam ulang. Kita gemburkan lagi, tanam ulang rumput kiri dan kanan. Iya. Nah, ini jadi makanan tersendiri bagi sapi kita. Nah, kemudian di salah satu petak sebelah kanan ini itu ada kandang ayam. Kandang ayam ini rencananya kita sudah bangun untuk ayam kampung jenis Mardi, Sengkuni, Yudhistira, ayam Gigantea yang ayamnya 1 meter lebih itu tingginya. Nah, akan kita pelihara. Saya mau datangkan bibit ayamnya. Satu, transportasi dari Jawa ke sini repot, sehingga saya cukup beli telur. Kemudian saya beli mesin penetas. Sekarang sudah lagi proses penetasan, sudah berlangsung sekitar 1 minggu lebih. Jadi ada dua mesin tetas, kapasitas 100-100, jadi 200 butir bisa kita tetaskan. Setiap minggu datang itu telur dari kawan kita, dari Agus, Mister Ayam dari Kerawang. Dia yang menyuplai telur-telur untuk saya tetaskan di sini. Mantap, luar biasa. Jadi kalau saya usulkan kalkun juga Pak, bagus buat pekarangan. Nanti kita lihat ke depan, unggas-unggas akan kita koleksi di sini. Luas, lahan masih banyak. Itu ada pohon-pohon yang berdiri di situ, yang besar-besar tidak saya tumbang. Rencana mau saya buat aviari. Jadi kita kurung agak tinggi, kita lepaslah unggas-unggas ciri khas Kalimantan Utara. Mantap. Nah ini, jangan heran Bang Ripal, di rencana kandang ayam ini 40 meter ke sana, ini akan saya tutup pagar lagi. Kemudian sudah saya siapkan salah satu bahan pakannya berupa singkong. Kalau Bang Ripal lihat di dalam itu banyak sudah saya siapkan singkong ya. Saya tajak batang singkong. Nah, ayamnya belum menetas, jadi kandangnya belum ada ayamnya. Itu ada nanti sekitar 300 ekor untuk ayam petelur layer. Jadi dia memproduksi telur supaya telurnya bisa untuk membiayai diri sendiri dan membantu membiayai pakan dari ayam yang lain. Kemudian sisanya pakan kita suplai dari apa yang tumbuh di lahan kita berupa singkong dan labu yang sudah kita tanam tadi. Nah, labu itu jadi pakanan alternatif untuk ayam-ayam kita. Selain itu singkong yang kita tanam di lahan. Nanti untuk saat ini sudah ada unggas di dalam Pak? Belum. Ada 6 ekor pemberian kawan dari Desa Apung. Ayam kampung yang telurnya hijau katanya. Atau ayam Birma. Ada 6 ekor. Nah, itu sudah singkong dan pepaya. Ada 40 pohon. Mantap. Kita harapkan pepaya ketika sudah berbuah, buahnya setengah-setengah yang kurang bagus, cincang saja. Kasih makan ayam. Sepakat. Singkong berbuah setiap hari bisa dicabut 10 pohon cincang-cincang, kasih ayam, lepas saja. Kemudian saya mau tambah juga nanti maggot. Maggot. Tapi maggot tidak saya budidaya langsung. Paling nanti saya buatkan kotak, buah-buah yang kurang baik, kita kumpul jadi satu, kasih juga jangkos, biarlah si lalat maggot datang untuk bertelur. Nanti setelah telur maggot menetas, buka itu kotak itu biar ayam yang ngais-ngais makan sendiri lalat maggot. Mantap, luar biasa. Jadi buatlah 20 kotak untuk budidaya maggot secara alami. Kita siapkan pakannya. Ada labu juga Pak ya? Nah, ini di lahan yang tidak sampai setengah hektar lebih. Ini juga ada 265 pohon apokat. Sudah ada kacang. Ini sudah 3 bulan kita tanam apokatnya. Kemudian baru 2 minggu selesai penanaman kacang tanah, menghabiskan kurang lebih bibit 30 kilo. Kemudian menghabiskan labu kuning. Saya tidak semai lagi di polybag karena ternyata lebih bagus langsung ditanam di lahan. Supaya tidak 2 kali penanaman, tidak stres juga. Karena kita pindah-pindah itu rupanya si labu juga sempat stres. Jadi langsung ditanam, langsung menjalar. Ada contoh yang di sana tadi yang langsung dan ditaruh di polybag baru pindah. Ternyata yang langsung tanam lebih cepat menjalar. Nah, untuk itu yang ini kita langsung tanam. 1 lubang 3 butir, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 2.
Nah, jarak tanam labu ke labu 60 cm. Jadi satu baris antara apokat ke apokat itu 5 baris. 5 baris labu. Kemudian nanti kalau dia sudah mulai menjalar, kita arahkan dia ke bawah. Supaya rapi dia menjalar. Nah, Luar biasa. dengan dia menjalar, daun sama daun sebelah menyebelah dengan jarak 60 cm, kita harapkan 2 lembar daun kiri kanan sudah ketutup lah permukaan tanah, supaya dengan adanya labu menutupi permukaan tanah, otomatis rumput tidak mudah tumbuh. Oke. Kemudian seandainya ini kan di Tumpang Sari juga antara labu dan labu ada kacang tanah. Ya. Kenapa kasih kacang tanah? Karena labu nanti sama-sama disemai, otomatis rumput tumbuh duluan toh. Labu belum sempat menjalar, rumput tumbuh. Tanam juga si kacang tanah, biar kacang tanah melawan si rumput. Nanti kalau sudah kacang tanah tumbuh, labu sudah keluar daunnya, nanti kita kalahkanlah si labu punya daun sebagian, supaya kacang tanah tetap tumbuh. Baik. Begitu kan? Ya, jadi ini Pak, kalau Bapak sudah jelaskan tadi kondisi iklim yang mungkin sedikit berbeda antara di Jawa dan Kalimantan menjadi tantangan dalam bertani. Yang saya lihat juga jadi tantangan di lahan Bapak, dan sebagian besar lahan-lahan di Kalimantan ini adalah tanah yang cenderung terkandung batu bara dan juga mudah sekali kering ketika tidak hujan 2-3 hari. Nah, selain pupuk dan juga penyiraman yang intens, apalagi nih kiat-kiat Bapak untuk mengatasi itu, Pak? Jadi awal sebelum kita menanam di lahan ini tanah kami gemburkan dulu. Kami gemburkan dengan bisa berupa kultivator maupun kita ada traktor pembajak, dibajak kemudian dirotari digemburkan. Setelah itu baru mulai kita menanam. Nah, kemarin itu program ini seharusnya saya mau tanam lombok, tapi lambat menyelesaikan piringan untuk apokat sehingga lombok batal. Rumput sempat tumbuh. Akhirnya saya semprot dulu, habis semprot bajak ulang lagi, kemudian langsung tanam kacang. Nah, ini kejar-kejaran lah antara kacang dan rumput. Kita harapkan kacang yang menang, karena satu lubang itu 2 butir, nanti akan tumbuh cepat, maka rumput dengan sendirinya akan terkalahkan. Apalagi nanti ditutup sama daun labu. Ya. Jadi kita dapat keuntungan dari satu lahan menunggu apokat tumbuh berbuah 2 tahun, kemudian ini bisa 6 kali penanaman labu dan kacang. Karena umur kacang 3 bulan bisa panen, 3-4 bulan, begitu juga dengan labu. Berarti setahun bisa 3 kali, 2 tahun 6 kali. 6 kali, 1 kali saja, kalau dihitung-hitung dengan bibit hampir 2000 batang labu, kali 2 butir, kali 2000 batang, 4000 butir, kali 3 kilo, maka 12 ton. Ini punya nilai tambah. Kacang begitu juga. Ini menghabiskan kurang lebih 30 apa 40 kilo bibit kacang. Maka setiap 1 kali panen kita akan dapat puluhan juta. Amin. Itu bisa menutupi kos kita merawat apokat. Mantap. Nah, itu mensiasati kita dalam bertani, berkebun. Harus cerdas, harus punya hitung-hitungan yang jelas sehingga kita tidak rugi di kemudian hari. Baik, sambil jalan Pak. Luar biasa. Kita akan lanjut lagi Sobat Survivor. Pada bagian kedua kita akan melihat beliau ini sepertinya punya agenda lainnya selain menanam, selain fokus menanam juga memperluas area lahan. Nah, fokusnya mungkin ke depan apa di lahan barunya. Bang Rival bisa lihat durian yang saya tanam 2 tahun yang lalu. Ini belum saya proding secara penuh. Coba lihat durian ini. Tumbuhnya bagaimana? Apakah sehat-sehat saja atau bagaimana? Ya, bagus sih. Ketimbang dengan yang ditanam oleh warga gitu. Yang ini tidak terlalu diperhatikan. Di antara 10 meter durian kan 10 meter. Tengah-tengahnya saya tanam jambu. Jambu sudah saya makan tahun lalu. Ini karena dipangkas sama kawan kita, di pruning lagi sehingga buahnya belum maksimal. Kemarin sudah lebat, dipangkas sama dia. Kemudian kita bisa dapat buah jambu kristal sama jambu merah. Nah, di saat nanti durian sudah tinggi, kita bisa ganti ini dengan tanaman lain yang di tengah-tengah ini.
Mantap, mantap. Baiklah Pak Sobat Survivor. Ini kita akan- jalanan 3 km loh Bang Rival. Ya, Seandainya kita kita jogging potong track di sore hari seperti ini, sehat nggak? Ini Ya, saja pasti saya ya. sudah berkeringat nih. Ya udah kurusan sekarang Pak Asep nih. Kemudian nanti kalau saya siapin sepeda gunung, jalan ini jalan misalnya saya cor atau aspal, maka 3 kilo tempat jogging dan Iya. sepeda gunung keliling-keliling. Ya keren Pak, tapi bagi kami Kalau ditambah ke sana lagi bisa sampai 8 kilo. kilo. Hah? Bangun satu desa bisa itu Pak. Apanya? Apanya? Dengan aspal seluas itu Wah. bisa bangun satu desa Pak. Kalau gitu, Pak. Ini kita buat satu bukan untuk kesenangan saya sendiri, tapi masyarakat sekitar Kabupaten Bulungan bisa menikmati. Oh gitu. Ya kan, daripada pergi jauh-jauh kan cukup ke desa Apung. Jadi selain jogging bisa menikmati buah ya. Iya. Baik Sobat Survivor, lanjut ke part kedua. Bagaimana Jadi kita- kalau 1 hektar kita siapkan tanaman sayur-sayuran segar? Mantap. Ada sayur mayur, ada brokoli, ada buncis, ada tanaman sayur mayur. Jadi ibu-ibu sebelum pulang boleh dong pergi petik sendiri sayur-sayuran, tomat, lombok, buah-buahan lah. Kemudian habis petik timbang. Mantap jiwa. Iya toh? Iyalah, peluang ekonominya dimainkan gitu ya. Iya, Mantap jiwa. itu untuk membiayai operasional kebun ini sebenarnya. Iya. Kalau saya gratiskan nginap di sini makan durian gratis boleh kan? Wow, jos kan dos. Duriannya number one, Musan King, ya kan? Gratis makannya, gratis. Ya, masuknya Nanti bayar ya? nginapnya satu homestay cukup mungkin di bawah 1 juta. Oh, Itu sudah dapat bonus kalau satu orang makan 1 butir durian. Mantap jiwa. Lihat laut dan indahnya ombak, gemulainya pohon kelapa. Tiada henti kau bekerja keras berjuang demi cinta. Untuk Indonesia teruslah berkarya, walau dihempaskan, disakiti, kau tetap berdiri di sini. Di pasir waktu kau jejakkan kaki, menatap cakrawala penuh janji. Angin asin menyentuh wajah, namun semangatmu tak pernah lelah. Peluk jatuh jadi saksi, doa tumbuh di setiap hari. Tanah, laut, dan langit biru mengerti arti perjuanganmu. Kau tetap berdiri di sini, menjaga mimpi negeri ini. Dari sawah hingga pesisir pantai, kau tanam harapan tak pernah usai. Untuk Indonesia kau mengabdi dengan hati yang tak terganti. Walau badai datang silih berganti, kau tetap berdiri, tetap di sini. Mentari membakar punggungmu,
sabar tekadmu. Ombak datang lalu berlalu, seperti luka yang kau tempuh. Kadang dunia tak berpihak, kadang janji terasa retak, namun tanganmu tak berhenti menanam cinta di bumi pertiwi. Jika lelah hampir menjatuhkan, ingat laut yang tak pernah runtuh. Jika hati sempat tersakiti, ingat negeri menantimu kembali. Kau tetap berdiri di sini, menjaga hidup bangsa ini. Dari ladang sampai laut biru, namamu